semuanya, mohon perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini suaranya kurang semangat ya, tadi udah berapa pelajaran? 3. Berarti ini udah ada di fase lemah letih dan lesu ya? Ya. Sepertinya kita butuh refleksi dan juga ice breaking terlebih dahulu. Semuanya boleh mohon berdiri. Berdiri, ayo Mas Renaldi. Oke, semuanya tolong perhatikan ke depan. Silakan angkat tangan setinggi bahu. Kita goyang-goyangkan. Kita jalan di tempat sedikit. Ya. Oke, cukup ya. Udah cukup rileks. Oke, sekarang Ibu ingin melihat fokus kalian. Kita akan ice breaking tepuk tangan. Kalau Ibu bilang tepuk satu, tepuk satu. Kalau dua, kalau tiga. Semuanya harus fokus. Oke. Tepuk satu, dua, tiga. Tepuk tangan ini semuanya harus fokus. Ulangi sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Udah fokus sepertinya ini ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya ke kalian. Nah, kita kan di sini akan membahas terkait zat adiktif. Nah, Ibu ada sedikit pertanyaan. Sebelumnya, kalian pernah nggak melihat di sekeliling kalian itu ada orang yang suka merokok terus-menerus? Ada. Mbak Andin, pernah lihat siapa yang sering merokok di sekitar kita? Oh, bapaknya. Oke, yang lain ada juga. Kakak. Ibu mau tanya, nah, bapaknya Mbak Andin sama kakaknya Mbak Anissa itu kalau merokok, pernah nggak sekali aja sehari ngelihat nggak merokok? Enggak pernah. Nah, menurut kalian semua, itu kenapa kok kakaknya Mbak Anissa sama bapaknya Mbak Andin itu nggak mau berhenti merokok? Ada yang tahu kenapa? Kecanduan. Oke, karena kecanduan. Nah, betul ya. Jadi kalau seseorang itu merokok terus-menerus, itu berarti orang tersebut sudah masuk ke tahap yang namanya kecanduan atau ketergantungan. Apa yang kita bahas tadi itu juga berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan zat adiktif. Nah, zat adiktif itu adalah zat yang apabila dikonsumsi itu bisa menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, di mana orang tersebut akan mengkonsumsi zat tersebut secara terus-menerus. Nah, dari gambar yang ada di PPT ini, bisa tolong disebutkan ada apa saja? Ya, terus ada apa lagi? Kopi, Iya. Di sini ada yang sudah mulai ngopi belum? Belum. Kalau ngeteh? Belum. Tadi pagi sudah ngeteh belum? Belum. Nah, jadi gambar yang ada di depan ini adalah contoh dari zat adiktif. Beberapa sudah pernah kita lihat ya, pasti di kehidupan sehari-hari kita ada kopi, teh, dan juga ada rokok. Nah, selanjutnya zat-zat tadi yang sudah kita sebutkan itu ada kopi, teh, dan juga rokok, itu termasuk ke dalam golongan zat adiktif. Nah, ada yang mau membacakan golongan zat adiktif itu ada apa saja? Narkotika. Oh iya, silakan Mbak Andin dulu, ada apa aja? Ada narkotika, Bu. Ya, terus Mbak Nida ada apa? Ada psikotropika. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Zat psiko lainnya, Iya, dan zat psiko lainnya ada apa saja Mbak Gita? alkohol, nikotin, dan inhalasi. Oke. Jadi betul ya, golongan zat adiktif itu di sini ada 3 narkotika, psikotropika, dan zat psiko lainnya seperti ada alkohol dan juga nikotin. Tapi di sini kita hanya akan membahas mengenai bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari zat-zat adiktif tersebut. Wih, ada gambar apa itu? Burungnya terbang. Oke, yang pertama ini kita membahas bahaya zat adiktif yaitu narkotika. Contohnya di situ ada ganja. Nah, di sini ada yang tahu ganja itu apa? Tanaman daun, iya betul. Nah, jadi ganja itu adalah zat tanaman
dikonsumsi atau digunakan secara terus-menerus itu memiliki dampak bagi penggunanya. Yang pertama itu ada dampak jangka pendeknya. Mbak Suci sedang mengobrol sama temannya ya. Aku minta tolong untuk dibacakan jangka pendek dari ganja itu apa kalau digunakan. Silakan Mbak Suci. Ya. Ada lagi. Timbul rasa cemas dan rasa gembira secara bersamaan. Ya, betul. Jadi kalau mengonsumsi ganja dalam jangka pendek itu memiliki dampak kita bisa menimbulkan rasa cemas. Terus tiba-tiba kita bisa gembira, tiba-tiba kita juga bisa merasa sedih. Nah, selain jangka pendek, ganja itu juga memiliki jangka panjang ketika digunakan secara terus-menerus. Jangka panjangnya apa? Yaitu daya pikir kita itu bisa berkurang, sering lupa. Ayo, siapa di sini sering lupa? Terus motivasi belajar orang tersebut bisa menurun. Nah, parahnya lagi, ganja itu juga bisa merusak organ-organ di tubuh kita. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zat adiktif apa? Alkohol. Ya, contohnya di situ ada minuman keras. Di sini ada yang sudah pernah melihat berita di televisi terkait berita orang yang mabuk atau ada investigasi polisi. Gitu, ada yang pernah lihat? Di acara apa? Iya, berita. Di situ kalian ngelihat nggak orang yang mabuk itu perilakunya seperti apa? Aneh. Kenapa kok bisa aneh? Oh iya, terus ada lagi nggak? Matanya Halusinasi, mantul. Ya, ngamuk kan? Nah, yang kalian lihat di berita itu bisa termasuk ke dalam dampak mengonsumsi minuman keras dalam jangka pendek. Ya, itu yang tadi sudah disebutkan ya, ada yang mabuk, jalannya sempoyongan, terus ada lagi yang merusak fasilitas lingkungan sekitar kita juga. Selain itu, mengonsumsi minuman keras ini juga ada jangka panjangnya, dampaknya itu. Ada yang bisa membacakan? Mbak Anggita, silakan. Jangka panjangnya merusak organ hati, kelenjar getah lambung, merusak sistem saraf, dan meningkatkan resiko kanker. Ya, betul. Nah, mengonsumsi minuman keras itu memiliki jangka panjangnya ternyata. Dampaknya itu sangat berbahaya ya, terutama untuk organ-organ di tubuh kita. Nah, untuk itu kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menghindari zat adiktif ini supaya kita tetap sehat dan juga kuat. Oke, selanjutnya kita membahas bahaya. Aduh, ada apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Rokok. Oh, kenapa kok rokok ini termasuk ke zat adiktif yang nikotin? Karena mengandung tar dan juga mengandung tar. Iya. Rokok selain mengandung tar, itu ternyata juga mengandung nikotin dan juga ada zat berbahaya namanya zat karbon monoksida. Nah, nikotin dalam rokok itu akan bisa menyebabkan ketergantungan atau orang jadi kecanduan. Seperti contohnya tadi kakaknya Mbak Anissa dan bapaknya Mbak Andin nggak mau berhenti merokoknya. Itu berarti sudah termasuk tahap kecanduan atau ketergantungan. Nah, ini mengkonsumsi rokok itu juga memiliki dampak juga bagi tubuh kita. Ada yang pernah lihat bungkus rokok nggak? Pernah. Kalian melihat gambar apa di bungkusnya? Ya, penyakit kanker apa? Mulut. Terus ada gambar apa lagi? Paru-paru. Ya, kanker paru-paru ya. Itu gambarnya itu menunjukkan kalau kondisi mulutnya itu kayak nggak normal gitu ya. Ya, ngeri ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam dampak dari mengkonsumsi rokok dalam jangka panjang. Nah, di sini mas-mas jangan sampai merokok ya, kalau sudah tahu dampaknya. Oke, selanjutnya Ibu ingin tanya nih. Tadi kita sudah bahas mengenai zat adiktif apa saja? Alkohol, nikotin, dan juga ganja. Di sini ada yang ingat nggak tadi dampak jangka panjangnya ketika mengkonsumsi ganja? kerusakan organ. Iya, kerusakan organ. Kemudian dampak jangka panjangnya ketika
minum alkohol atau minum minuman keras terus menerus? Kanker, ya, lambungnya ya rusak. Selanjutnya ini terkait rokok tadi, bahayanya yang paling parah tadi apa yang kalian lihat di bungkus rokok? Paru-paru. Ya. Oke, betul ya. Kenapa pesawat ya? Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan diskusi bersama kelompok masing-masing. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di depan ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan juga kelompok 4. Mas Didro sama Mas Renaldi gabung kelompok 4 ya? Ya. Oke, ini bagikan yang KPD-nya. Kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3. Sebentar. Terus kelompok 4. Semua sudah dapat LKPD tiap kelompok ya? Oke, bisa dibuka LKPD-nya ke lembar yang kedua. Itu ada tujuan pembelajaran dan petunjuk penggunaan. Oke, kelompok 4 mohon perhatikan, jangan ngobrol sendiri ya. Oke, yang pertama itu ada kegiatan 1, diskusi kelompok. Nah, dalam kegiatan diskusi kelompok ini, Ibu sediakan ada tabel yang akan kalian kerjakan. Kemudian untuk mengerjakan tabel ini, kalian bisa melakukan scan barcode di bawah untuk sebagai sumber referensi kalian. Bisa dikeluarkan HP-nya ya. Oke, ada yang ditanyakan dari diskusi kelompok 1 ini? Belum. Oke, selanjutnya diskusi kelompok 2, diskusi kedua. Itu ada tugas kalian untuk membuat mind mapping. Mind mappingnya isinya apa? Isinya itu kalian mencari upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri dari penggunaan zat-zat adiktif. Nah, zat adiktifnya kalian pilih salah satu dari yang sudah kita bahas di depan tadi. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian bisa milih tuh. Oke, begitu. Ada yang belum mengerti? Sudah. Oke, selanjutnya di terakhir ini ada kesimpulan. Kalian bisa menuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, silahkan bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Gimana, ada yang belum dimengerti atau sudah mengerti? Sudah, Bu. Ini coba di-scan. Oke, coba di-scan. Kenapa Mbak Andi? Ini sinyalnya, Paket, Bu. oh paketannya. Ya. Ada paketannya ya? Ada, Bu. Bu. Ada, insya Allah. Itu dan muncul. Oh, ya, isinya ya, materi ya, Bu. iya, materi. Nanti untuk mengerjakan tabel ini bisa dicari di situ ya materinya. Ya, Bu. Oke, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, baik, Bu. Oke. Untuk kelompok 2 ada kesulitan tidak? Belum, Bu. Belum. Baru Sudah. diberikan. Iya. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Ya, Bu. Sama-sama. Kelompok 3 bagaimana? Bikin mind map. Oh Iya, iya, Bu. bikin mind mapnya. Ini sama ya, Bu, sama yang ini? Iya. Oh. Itu beda. Oh, Itu beda. nanti Lanjutin, ini nanti buat ini. soal evaluasi akhir. Oh. Ini kalau alkohol boleh kan, Bu? Iya, boleh. Satu aja kan, Bu? Satu aja. Berarti tadi memperhatikan ya membahas apa? Iya, bahasa Bagus. adiktif. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa dipanggil ya. Baik, iya, Bu. Kelompok 4 bagaimana progresnya? Sudah sampai mana? Mapping. Oke, bagus. Memilih zat aktif apa? Rokok dan alkohol. Dua-duanya. Oh, bagus. Hebat kalian. Berarti tadi memperhatikan ya? Ya, Bu. Kalau gitu lanjut ke kesimpulannya. Coba. Ya, Ibu. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa panggil. Ya, Bu. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah semuanya? Kelompok 1, 2, 3, 4? Sudah. Oke,
meminta salah satu kelompok untuk maju presentasi. Apakah ada yang mau maju? Belum ada? Oke, kalau gitu ibu tunjuk ya, karena nggak ada yang mengajukan diri. Cap cip cup nih? Ya. Oke. Cap cip cup, kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang mau mewakilkan? Ayo semuanya mohon perhatiannya ya. Perhatikan teman kalian yang akan presentasi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang kegiatan 1, jenis zat aktifnya yaitu morfin. Bahaya jangka pendeknya yaitu dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan ngantuk. Untuk bahaya jangka panjangnya, ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Oke, itu tadi hasil diskusi kegiatan 1 dari kelompok 2. Sekarang kegiatan yang kedua, membuat mind mapping zat adiktif apa, Mbak? Kelompok kami memilih alkohol. Oke, boleh digambarkan mind mappingnya seperti apa coba? Yang lain jangan ribut sendiri ya. Oke, sudah Mbak Anissa? Sudah. Kalau gitu bisa tolong dijelaskan isinya apa mind mapping yang sudah dibuat? Jadi untuk alkohol itu dapat diatasi dengan melakukan kegiatan yang positif, lalu menerapkan pola hidup sehat dan memilih lingkungan pertemanan yang positif. Oke, bagus ya. Mind mapping sudah dibuat. Jadi kelompok ini membuat mind mappingnya itu zat adiktif alkohol. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghindarkan dari zat adiktif tersebut. Ini ada yang pertama apa? Kegiatan positif. Ya, melakukan kegiatan yang positif. Kemudian Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. betul. Selanjutnya apa Yang lagi? ketiga, memilih lingkungan pertemanan yang baik dan positif. Mind mapping yang dibuat kelompok ini sudah cukup bagus ya. Tolong beri tepuk tangan. Oh iya lupa. Karena kelompoknya Mbak Anissa ini sudah mau maju, Ibu kasih bintang ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu meminta kalian tadi untuk menuliskan kesimpulan ya. Ya. Dari kelompok 4, apakah bersedia membacakan kesimpulannya? Ya. Oke, silahkan. Itu menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 4. Zat adiktif merupakan zat yang dapat menyebabkan kecanduan baik secara fisik maupun psikologis. Nah, untuk contohnya sendiri ada rokok, alkohol, narkotika, dan psikotropika. Untuk penggunaan zat adiktif tersebut sangat berbahaya dikarenakan bisa membuat kita tidak bisa lepas dari zat tersebut dan ingin terus-menerus menggunakannya. Jadi tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menjauhi zat adiktif yang berbahaya dan memilih pola hidup sehat agar terhindar dari bahaya kecanduan dan masalah kesehatan yang serius dari zat adiktif tersebut. Baik, terima kasih kelompok 4, beri tepuk tangan. Terima kasih Bunda. Oke, jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi, mohon perhatiannya kelompok 3 dan 2 jangan ribut sendiri dulu ya, perhatikan. Jadi Ibu akan mengulas kembali kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi, bahwasanya zat adiktif itu merupakan zat yang bisa menyebabkan ketergantungan atau kecanduan di mana seseorang tersebut ingin menggunakan secara terus-menerus. Nah, penggunaan
apabila dalam jangka panjang maupun pendek itu bisa memiliki dampak yang sangat negatif ya bagi tubuh kita. Tadi contohnya ada zat apa saja? Alkohol, kemudian ada nikotin. Yang mana zat-zat tersebut itu memiliki dampak negatif ke tubuh kita, terutama kepada organ tubuh kita. Oke, nah karena hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dan kalian sudah sangat aktif dan terlihat bersemangat, Ibu membagikan kalian stiker-stiker berisi kata-kata positif yang bisa kalian tempelkan di kamar kalian. Siapa tahu dengan menempelkan stiker tersebut setiap hari kita bisa melakukan kegiatan setiap harinya yang dimulai dengan kata-kata positif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih karena sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan aktif dan juga semangat. Ibu cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh iya, Ibu lupa satu lagi. Tadi di LKPD lembar akhir ada evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah. Terima kasih. Terima kasih, Bu.